Assalamualaikum. Hai teman-teman semuanya, jumpa lagi di channel YouTube Rumah Abu. Welcome back to my YouTube channel. Pada video kali ini aku nggak akan ajak kalian untuk masak-masak dulu nih teman-teman. Tapi di sini aku mau kasih review salah satu panci sultan dengan brand ternama dan tersohor pastinya, apalagi kalau bukan Stain Cookware. Pen dari Stain Cookware ini sempat viral juga dan tentunya menjadi salah satu panci sultan idaman teman-teman di rumah karena kualitas lapisan anti lengketnya yang terbuat dari bahan granit Greblon C3 teknologi Jerman yang sudah tidak diragukan lagi nih teman-teman. Pen dari Stain Cookware yang akan aku kasih review di sini merupakan jenis dari set Diamond seriesnya nih teman-teman. Untuk pemakaiannya sendiri kurang lebih sudah 9 bulan lamanya dengan pemakaian normal atau wajar. Pokoknya cukup sering deh aku gunakan untuk masak sehari-hari karena seenak dan senyaman itu. Oh ya teman-teman, tapi sebelumnya aku mau kasih tahu kalian kalau video ini sama sekali bukan endorse ya. Ini merupakan review jujur dari pengalaman aku memakai pen dari Stain Cookware yang set Diamond series ini. Jadi di sini sifatnya aku hanya ingin berbagi dan sharing sama teman-teman semua tentang pengalamanku selama memasak menggunakan pen dari Stain Cookware ini. Nah, jadi buat teman-teman yang penasaran, ikutin terus videonya dari awal sampai akhir, jangan di skip ya, supaya kalian gak ketinggalan informasi penting seputar pen Sultan 1 ini. Dan jangan lupa untuk terus dukung channel aku dengan cara klik tombol subscribe bagi teman-teman yang belum subscribe dan juga like video ini ya. Jadi ini dia pen Stain Cookware set Diamond seriesnya, terdiri dari 4 piece yaitu 2 casserole dan juga 2 fry pan dengan masing-masing ukuran diameter 24 dan 20 cm yang dibanderol seharga Rp1.999.000 untuk satu paket isi 4 piece ini teman-teman. Untuk pembeliannya sendiri aku belinya di Shopee di official store-nya yaitu Stain Official Shop. Untuk packagingnya sendiri kalian gak usah khawatir karena dijamin aman banget. Pennya ini dilapisi dengan kardus dan juga bubble wrap cukup tebal sehingga pennya ini dijamin aman sampai rumah kalian. Nah ini dia untuk set Diamond series yang terdiri dari 4 piece, satu paketnya dibanderol seharga Rp1.999.000. Tapi kalau kalian mau beli satuan juga bisa dengan harga yang bervariasi, atau kalau mau beli paket lainnya seperti paket ruby, safir ataupun amber yang terdiri dari 2 piece juga bisa. Pokoknya disesuaikan aja lagi dengan kebutuhan kalian, dan pastinya akan lebih murah dan hemat jatuhnya kalau kalian beli satu set isi 4 piece seperti aku tadi ya. Stain Cookware Diamond series ini memiliki lapisan anti lengket berbahan granit Greblon C3 dengan teknologi Jerman yang pastinya lapisan granitnya lebih tebal karena terdiri dari 7 lapis granit Jerman. Lebih tebal dari pen-pen yang lain ya teman-teman. Kemudian juga sudah diklaim food grade yang bebas dari zat-zat berbahaya. Handle-nya pun berbahan bakelite sintetis yang tahan panas, desainnya menarik dan juga cantik. Juga bisa digunakan di segala jenis kompor karena pen ini memiliki lapisan induction bottom di bagian belakangnya. Nah lanjut, di sini aku akan kasih lihat teman-teman kondisi pen Stain Cookware Diamond aku setelah pemakaian 9 bulan lamanya. Nah ini dia untuk bagian tutupnya. Handle-nya berbahan bakelite sintetis tahan panas dengan motif serat kayu natural. Bagian tengahnya berwarna hitam sehingga padu padannya sangat cantik dan serasi ya. Handle-nya ini halus dan nyaman banget dipegangnya ya teman-teman, dan pastinya bagian tutup handle-nya ini tahan panas, jadi nyaman digunakan saat proses memasak. Bagian tutup dari pennya ini berbahan kaca lid cukup tebal dan di sini bertuliskan logo merek dari Stain yaitu Stain Premium Cookware. Juga terdapat lubang uap, jadi ketika proses memasak uap udaranya bisa keluar melalui lubang uap udara ini yang terbuat dari bahan stainless steel yang tahan karat pastinya. Dan bagian pinggiran tutup pancinya ini juga dilapisi full dengan stainless steel yang pastinya tahan karat. Kemudian ini dia untuk penampakan casserole diameter 20 cm nya. Ini masih bagus banget kondisinya karena yang ukuran 20 cm ini termasuk agak jarang ya aku pakai. Aku lebih sering pakai yang ukuran diameter 24 cm nya ini. Untuk handle casserole-nya pun sama, berbahan bakelite sintetis dengan motif serat kayu dan warna hitam di bagian tengahnya. Di bagian belakang handle-nya ini terdapat cetakan jari ya untuk memudahkan ketika memegang bagian handle-nya ini. Kemudian juga ada bautnya. Jadi kalau sewaktu-waktu bagian handle-nya ini kendor, teman-teman bisa langsung dikencangkan aja menggunakan baut.
Untuk bagian luar pennya ini bermotif diamond yang timbul ya teman-teman, sangat cantik sekali. Jadi itulah mengapa setnya ini dinamakan sebagai set diamond series, karena memang bagian pen luarnya ini bermotifkan diamond yang timbul, terlihat sangat cantik, istimewa, dan pastinya beda dari yang lain. Nah, untuk pennya ini berwarna krem tapi juga agak kehijauan dengan corak bintik-bintik putih. Untuk permukaan bagian dalam pennya cukup bertekstur dan cukup kasar. Kemudian bagian belakang pennya dilapisi dengan induction bottom, yang di bagian tengahnya terdapat logo brand dari Stain Premium Cookware. Kemudian ini bagian tutup pen Kestrel ukuran diameter 24 cm-nya. Sama banget ya teman-teman, handle-nya sama-sama terbuat dari bahan bakery sintetis tahan panas dengan motif yang sama. Juga bagian tutupnya ini berbahan kaca lid cukup tebal dengan logo Stain juga, dengan lubang uap udara juga, dan juga bagian pinggirannya ini full stainless steel tahan karat. Jadi intinya sama banget ya model bagian tutupnya ini, hanya beda ukurannya saja. Yang ini pastinya lebih besar karena diameter 24 cm. Kemudian ini dia untuk casserole ukuran diameter 24 cm-nya. Ini sangat sering banget aku pakai ya teman-teman. Jadi seperti yang aku bilang tadi, untuk casserole-nya sendiri aku paling sering pakai yang ukuran diameter 24 cm. Nah, kelihatan banget bagian permukaan dalamnya ini sampai ada yang membekas karena gosong ya teman-teman. Jadi ceritanya pernah sewaktu-waktu digunakan sama suamiku manasin gulai kalau nggak salah waktu itu, dan dia lupa matiin kompornya, jadi sampai si kuah gulainya habis, bahkan sampai gosong. Jadinya bagian permukaan dalamnya gosong seperti tadi ya. Sedih banget pastinya, dan waktu itu juga sempat ada drama juga, aku ngambek suamiku perkara pennya ini gosong. Lucu banget kan, karena emang aku tuh suka banget sama pen Stain Cookware ini gitu, sesuka itu. Jadi aku sempat sedih banget waktu pennya ini sampai gosong, dan waktu itu sempat khawatir parah ya, ini masih bisa dipakai apa enggak, dan ternyata masih bisa, dan kualitas lapisan anti lengket bagian dalamnya ini masih cukup bagus teman-teman. Dan di sini aku bakal buktiin juga ke kalian ya, dengan cara menguji kualitas anti lengketnya dengan memasak telur tanpa minyak seperti biasa ya. Jadi buat kalian yang penasaran, ikutin terus videonya, tonton sampai habis. Nah, itu tadi untuk kondisi dari kedua casserole-nya. Nah, kemudian di sini aku akan kasih lihat ke kalian kondisi dari dua fry pan ya. Ini dia dua fry pan diamond series yang pastinya masing-masing ukurannya ada diameter 24 dan juga 20 cm. Sama banget untuk di bagian tutupnya, persis banget seperti tutup casserole-nya tadi ya. Bahannya terbuat dari kaca lid yang tebal, kemudian juga ada lubang uap, dan pinggirannya berbahan stainless steel yang tahan karat pastinya. Kemudian ini dia untuk fry pan-nya yang diameter 20 cm. Ini yang paling sering digunakan ketimbang yang diameter 24 cm. Jadi kalau casserole-nya tadi aku paling sering gunakan yang 24 cm, sedangkan untuk fry pan-nya sendiri aku paling sering gunakan yang diameter 20 cm. Nah, untuk bagian permukaan dalamnya kondisinya masih sangat baik ya teman-teman, cukup bertekstur dan cukup kasar. Untuk pinggiran pennya ini menurut aku cukup tebal dibanding pen-pen lainnya. Seperti yang kita tahu kalau lapisan anti lengket granitnya ini terdiri dari 7 lapis, pastinya cukup tebal. Bisa dilihat di bagian luar pennya ini udah banyak noda-noda bekas minyak yang gosong ya, yang sulit sekali dihilangkan. Nah, seperti ini. Jadi di sini aku dilema teman-teman kalau udah bernoda seperti ini. Karena kalau mau dibersihkan digosok keras gitu, dia akan terkelupas lapisan luar pennya. Jadi aku ambil amannya, ya udah deh dibiarkan saja. Jadi memang lebih baik mencegah daripada harus mengobati ya teman-teman. Jadi karena fry pan-nya ini sering banget aku gunakan untuk menggoreng gitu ya, entah menggoreng ayam, menggoreng ikan gitu. Jadi ketika menggoreng itu mungkin ada minyak yang keluar ke bagian luar pan-nya, dan waktu itu aku nggak tahu, karena sebaiknya kan kalau ada minyak yang keluar langsung diseka atau dilap pakai tisu ya, supaya dia tidak membekas seperti ini. Nah, kemudian ini untuk bagian handle-nya terdapat baut ya. Jadi kalau misalnya sewaktu-waktu bagian handle-nya kendor bisa langsung dikencangkan aja.
Kemudian sama banget seperti casserole-nya, bagian belakang pannya ini dilapisi dengan induction bottom. Lalu di bagian tengahnya terdapat logo dari brand stand cookware-nya ini, sehingga bisa digunakan di segala jenis kompor. Untuk handle-nya juga sama banget, berbahan bakelite sintetis yang pastinya tahan panas ketika dipegang pada proses memasak, dengan motif serat kayu yang natural dan juga ada bagian hitam di bagian tengahnya. Nah, ini handle-nya ini ada berwarna kuning, ini bekas noda kunyit ya teman-teman. Seperti yang aku bilang, kalau fry pan yang 20 cm ini sering banget aku gunakan. Jadi ini kayaknya bekas aku masak masakan yang mengandung kunyit gitu kan. Di tangan aku ada bekas kunyit dan aku langsung pegang fry pan-nya sehingga nodanya membekas di bagian handle-nya. Tapi teman-teman tenang aja, itu bisa banget hilang kalau sudah dicuci berkali-kali ya, karena ini baru sekali dicuci apa 2 kali dicuci, jadi masih membekas gitu noda kunyitnya. Kemudian ini dia bagian tutup fry pan ukuran diameter 24 cm nya ya. Pokoknya sama persis dengan casserole-nya tadi. Bisa kalian dengar ya kalau bagian permukaan tekstur pan-nya ini cukup bertekstur dan sedikit kasar. Fry pan ukuran diameter 24 cm ini kondisinya masih sangat-sangat baik sekali karena cukup jarang ya aku gunakan. Aku lebih sering gunakan yang diameter 20 cm. Pokoknya mirip banget, persis banget dengan fry pan 20 cm tadi ya teman-teman untuk material bahannya. Ya, jadi itu tadi kondisi pan ataupun casserole dari Diamond Series Set yang aku miliki dan aku pakai selama kurang lebih 9 bulan lamanya. Untuk kondisinya sendiri masih cukup baik ya teman-teman, dan masih sangat bisa digunakan karena fungsi kualitas anti lengketnya masih sangat berfungsi dengan baik gitu. Dan di sini aku akan tunjukkan ke kalian untuk tes uji anti lengketnya ya. Ini dia teman-teman, untuk bagian tutupnya ini bisa banget ditukar-tukar ya dengan ukuran yang sama. Seperti fry pan 20 dengan casserole 20 ini sama banget, bisa banget ditukar-tukar gitu ya. Atau misalnya kalau salah satunya rusak, bisa banget kalian gunakan yang satunya. Begitu juga dengan yang diameter 24 cm pun sama-sama bisa ditukar. Oke, sekarang lanjut kita ke tahap akhir video ini. Di sini aku akan uji tes anti lengket dari casserole Diamond Set series yang paling sering aku gunakan. Bahkan bagian permukaan dalamnya ini udah sampai gosong ya teman-teman. Nah, sampai seperti ini. Di sini aku akan uji kualitas anti lengketnya dengan cara memasak telur mata sapi tanpa menggunakan minyak sama sekali. Jadi kita akan lihat sama-sama apakah performa anti lengketnya sudah berkurang atau masih berfungsi dengan sangat baik ya teman-teman. Oke, karena casserole-nya sudah cukup panas, di sini aku langsung saja pecahkan telurnya. Aku masak telurnya ini tanpa menggunakan minyak sama sekali ya teman-teman, karena memang sengaja untuk menguji kualitas anti lengket dari Stain Diamond series ini yang paling sering aku gunakan. Telurnya tetap dikasih garam supaya ada rasanya ya. Nah, di sini kalau telurnya udah mulai matang bagian bawahnya, bisa aja langsung diangkat pelan-pelan menggunakan sutil. Nah, bisa teman-teman lihat di rumah ya, kalau tidak ada yang menempel di bagian pannya, di bagian casserole-nya teman-teman. Ini menandakan kalau casserole bagian dalam ini masih berfungsi dengan cukup baik karena tidak ada bagian telur yang menempel alias lengket gitu ya. Jadi masih anti lengket gitu, walaupun casserole-nya ini sudah digunakan sampai gosong seperti ini bagian permukaan dalamnya. Nah, ini telurnya bahkan bisa berlari ke sana kemari ya, didorong dengan sutil. Bahkan ketika casserole-nya ini sengaja aku angkat dan aku geser ke sana kemari, telurnya ini nggak nempel dan nggak lengket sama sekali di bagian permukaan dalam casserole-nya ya teman-teman. Malah telurnya ini ke sana kemari gitu. Ini menandakan kalau kualitas dari anti lengket casserole-nya ini masih berfungsi dengan cukup baik. Oke teman-teman, sekian dulu reviewnya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa klik tombol subscribe-nya ya.